Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Saharani dari kelompok 6, matkul Sorof yang diampu oleh Ustazah Siti Sulaikho. Dan di sini saya akan memenuhi tugas untuk menjelaskan tentang ta'rif al-ilal dan qalb al-wawu al-ya hamzatan. Nah, jadi, sebelum kita membahas pada pengertian ilal dan bagian-bagian kolab, di sini saya akan menjelaskan dalam bab ini tidak hanya membahas tentang hal ilal saja, yang dimana itu di dalamnya terdapat pengertian dan macam-macam cara merubah kata tersebut, tetapi juga membahas tentang suatu bina atau yang biasa disebut bangunan. Nah, di sini macam-macam bina itu ada dua, yaitu bina salim dan bina ghairu salim. Bina salim itu adalah suatu kalimat yang di dalamnya tidak terdapat huruf ilat atau yang biasa disebut ayu atau alif, ya, dan wawu, dan hanya terdapat satu bagian saja, yaitu bina soheh yang contohnya yaitu do, ro, ba. Di situ kan tidak ada huruf ilat yang tadi saya sebutkan adalah alif, ya, dan wawu. Yang kedua yaitu bina ghairu salim, yaitu suatu kalimat yang di dalamnya itu terdapat huruf ilatnya. Bisa disebut juga dengan bina mu'tal akhir. Nah, di sini ada 6 pembagian, yaitu saya akan menjelaskan dari kata fa, ain, dan lam. Nah, dari fa, bina misal, yaitu suatu kalimat yang huruf ilatnya itu terletak pada huruf fa fiilnya. Dan huruf ilat itu tersebut bisa berupa wawu atau ya. Jika wawu disebut dengan bina misal wawi, dan jika ya disebut dengan bina misal yai. Contohnya di sini pada bina misal wawi, yaitu contohnya wawu wa ada. Nah, di sini wa itu eh, jika kita menyamakan dengan wazannya yaitu fa'ala. Nah, fa itu di sini hanya terdapat huruf wawu. Nah, wawu itu termasuk dengan huruf ilat, makanya disebut dengan bina misal wawi. Yang kedua yaitu bina ajwab, yaitu suatu kalimat yang huruf ilatnya itu terdapat pada huruf ain, dan huruf ilatnya tersebut bisa berupa wawu ataupun ya. Jika wawu disebut bina ajwab wawi, dan jika ya disebut dengan bina ajwab yai. Contohnya yaitu sonan, asluhu sowana. Nah, kata sowana, wawu itu huruf ilatnya terletak pada ain fiil. Maka kata sowana bisa disebut dengan bina ajwab wawi. Yang ketiga yaitu bina nakis, yaitu suatu kalimat yang huruf ilatnya terletak pada huruf lam fiilnya, dan huruf ilat tersebut bisa berupa wawu ataupun ya. Jika wawu disebut bina nakis wawi, dan jika ya disebut bina nakis yai. Contohnya goza asmuhu gozawa. Nah, di sini kata gozawa itu wawu terletak pada akhir kalimat atau bisa disebut juga dengan terletak pada lam fiil pada wazan fa'ala. Nah, maka bisa disebut dengan bina nakis wawi. Sebenarnya pada penjelasan kali ini bisa dilihat dengan tempat huruf ilat itu berada. Jika di depan berarti bina misal, jika di tengah berarti bina ajwab, dan jika di terakhir berarti bina nakis, dan menyesuaikan huruf ilat tersebut wawu ataupun ya, gitu. Lanjut, ada bina mazmum, yaitu bina yang terdapat huruf hamzahnya. Nah, dalam bina ini terdapat 3 bagian, yaitu bina mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. Nah, mahmus fa ini
berarti bina yang pada fa fiilnya itu terdapat huruf hamzah. Nah, kalau bina mahmus ain berarti ainnya itu berupa huruf hamzah dan mahmus lam itu berarti lam fiilnya berupa huruf hamzah. Yang kelima yaitu bina mudha'af, yaitu bina yang dalam satu kalimatnya itu mempunyai huruf yang sama. Nah, dalam bina ini terdapat dua bagian, yaitu bina mudha'af wawi dan bina mudha'af yai. Mudha'af wawi yaitu bina yang pada ain fiil dan lam fiilnya itu berupa huruf wawi. Nah, kalau bina mudha'af yai itu bina yang pada ain fiil dan lam fiilnya itu berupa huruf ya. Jadi pada ain dan lam fiil itu berupa huruf wawi dan kalau mudha'af yai berarti berupa huruf ya. Dan terakhir yaitu bina lafidh, ya, yang berarti bina yang dalam satu kalimat itu terdapat dua huruf ilat. Nah, di sini terdapat dua bagian, yaitu lafidh makrun dan lafidh mafruk. Nah, makrun itu artinya sambung dan mafruk itu artinya terpisah. Berarti kalau lafidh makrun, yaitu bina yang pada ain fiil dan lam fiilnya itu berupa huruf ilat. Nah, kalau lafidh mafruk berarti yang pada fa dan lam fiilnya itu berupa huruf ilat. Masuk pada ilal atau tasrif al-ilal, pengertian dari ilal. Ilal yaitu ilmu tata bahasa Arab yang bertujuan untuk mengubah huruf ilat seperti wawu, ya, dan alif supaya ringan dan mudah dalam mengucapkannya dengan berbagai macam cara seperti membuang, mengganti, memindah, dan lain-lain. Nah, jadi dalam ilal ini memiliki banyak cara untuk mengiklalkan suatu kata. Nah, di sini terdapat tujuh cara untuk mengiklalkan kata. Yang pertama yaitu qalb, yang akan kita bahas nanti, yang berarti mengganti. Contohnya ittasola, asmuhu iltasola. Yang kedua hadfun yang artinya membuang, yang ketiga naklun yang artinya memindah, yang keempat iwad yang artinya mengganti juga, yang kelima ziyadah yang artinya menambah, yang keenam ibdal yang artinya mengganti juga, dan yang terakhir yaitu idgham yang artinya memasukkan. Nah, di sini kita lihat bahwa sebentar. Di sini bisa kita lihat bahwa ada satu, dua, tiga cara untuk mengganti. Nah, pasti dari kalian yang melihat bahwa akan bingung, kenapa kok berbeda gitu. Kenapa sama-sama mengganti. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa perbedaan antara ketiga macam cara dari kolab, iwad, dan ibdal itu apa sih bedanya? Nah, yang pertama kolab, mengganti, ya, yaitu menempatkan satu huruf pada tempatnya huruf yang diganti, baik dari ilat atau lainnya. Itu pengertian dari kolab. Yang kedua, yaitu menempatkan satu huruf pengganti pada selain tempat huruf yang diganti. Seperti contoh ini, aidatan, aslu, wa'dan. Nah, wawu ini terdapat di depan. Tapi kalau sudah diilahkan, maka wawu ini hilang dan akan diganti dengan tak yang ada di belakang. Makanya berbeda dengan kolab yang pertama yaitu ittasola asmu ittasola. Nah, di sini wawu itu kan tidak boleh berdekatan dengan huruf ta. Maka wawu itu diganti dengan ta, yang dimana ta itu tetap dalam kata wawu tersebut dan tidak berpindah tempat. Nah, itu perbedaannya. Yang ketiga yaitu ibdal, yaitu menambahkan satu huruf
ilat pengganti pada tempatnya huruf ilat yang diganti. Nah, di sini contohnya sona asmu sowana. Nah, sama dengan eh, sama dengan arti kolab yang pertama. Cuman bedanya di sini adalah dia diganti dengan huruf hamzah. Tidak boleh ada huruf lain. Kalau kolab kan boleh huruf lain ya. Nah, kalau ibdal itu tidak. Dia hanya meng- eh, hanya ini hanya boleh huruf hamzah saja. Jadi sowana asmu sona. Ada lagi contoh kata ba a. Nah, ini aslinya ba'a asluhu baya'a. Nah, baya'a ya itu harus diganti dengan alif. Itu tadi perbedaan antara kolab iwad dan ibdal. Lanjut, ilal bil qalb. Kita akan membahas tentang ilal dengan cara kolab mengganti. Jadi di sini disebutkan bahwa tadi mengganti huruf ilat yang lain atau menggantinya dengan hamzah. Arti kata kolab di sini berbeda dengan ibdal dan iwad yang mempunyai makna sama yaitu mengganti sebuah huruf. Kata kolab ini mempunyai arti menempatkan satu huruf pada tempatnya huruf yang diganti, baik itu dari huruf ilat ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa dari 19 qawaid itu ada 4, yaitu dari qawaid 13, qawaid 16, qawaid 17, qawaid 18, dan qawaid 19. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu qawaid 13. Di sini disebutkan bahwa idza waqa'atil wawu wa tarafan ba'da dhammi ismin mutamakkin fil asli ufdilat ya'i faqulibatit dhammatu kasratu ba'da tadbiril wawi ya'a. Nahwu ta'atiyan wa ta'atiyan. Asluhu ta'atuan wa ta'atuan. Di sini disebutkan bahwa ketika ada wawu di akhir jatuh setelah dhammah ta'atuan. Nah, eh, jatuh setelah dhammah dan terletak pada isim yang asalnya menerima tanwin, maka diganti dengan ya. Ya, makanya disebut di sini ta'atuan tu dengan wawu wawu jatuh setelah eh, dhammah, maka ini tidak boleh. Maka wawu di sini diganti dengan ya, jadi menjadi ta'atiyah. Lanjut, qaid 16. Disebutkan idza kana fa'u ifta'ala sada au doda au to'a au zo'a qulibat ta'uhu to'a li ta'asurin nutqi ba'da hadhil harf wa inna ma taqulibat titta bitta liqarrubiha min ata'i makhrajan nahmu istalaha wa ittaraba wa ittoroda wa idhahara asmuhu istalaha wa ittaraba wa ittaroda wa istahara. Sini setiap kalimat yang mengikuti wazan ifta'ala dan fa'ilnya itu berupa huruf shod, dot, to, dan do, maka huruf ta itu harus diganti dengan to. Karena melafalkan huruf ta yang jatuh setelah huruf itbaq itu sulit menurut orang-orang Arab. Nah, selain itu, huruf ta dan to berdekatan makhrajnya. Nah, di sini kita ambil contoh istalaha, asmu istalaha. Nah, istalaha huruf ta ini jatuh setelah huruf itbaq yaitu so. Nah, maka bagi orang Arab itu susah untuk melafalkan istalaha. Maka eh, huruf tak di sini diganti dengan huruf to. Jadi istolah. Lanjut, itu qawaid 17.
إذا كان فأو ابتعل دال أو دال أو زايا قلب تاؤه دالا لعسر النطق بالتاء بعد هذه الحروف وإن تقلب التاء بالدال لقربها من أتاء مخرجا نحو اترأى وإذ ذكر وإذ ذكر أصله إذ ترأى وإذ ذكر وإذ تجر. Setiap kalimat yang mengikuti wazan ifta'ala dan tak fiilnya itu berupa dal, zal, za, maka huruf tak harus diganti dengan dal. Karena melafalkan huruf tak yang jatuh setelah dal, za, ro, itu sama seperti qawaid berapa tadi? 16 kalau nggak salah. Itu sama, itu sulit. Jadi selain itu tak dan dal itu berdekatan makhrajnya. Contohnya il zakaro. Nah, il zakaro ini asluhu il takaro. Nah, tak dal ini berdekatan hurufnya. Maka eh, huruf dal ini harus diganti dengan huruf tak ini harus diganti dengan huruf dal sama sama. Nah, maka karena dalam satu kalimat itu tidak boleh ada dua huruf dan yang satunya hidup, yang satunya mati, maka yang mati itu harus dimasukkan pada huruf yang hidup, maka diganti dengan tanda tasydid. Jadi idzakaro. Yang keempat, yang ketiga yaitu qawaid 18. Idza kana fa'u ifta'ala wawa au ya'a au sa'a qalibat fa'u muta'ali usrin nutki biharfil len as-sakina lima bainahuma mimma qalibatul makhraj wa manafatul wasfi bi anna harful len majhuratun wa ta'u mahmusah nahmu ittasala wa ittasara wa ittaqara asluha au iutasala wa itasara wa iftagara. Nah, di sini setiap kalimat yang mengikuti wazan ifta'ala dan fa'ilnya itu berupa sa, ya, dan wawu, maka fa'ilnya itu diganti dengan ta. Karena sama seperti alasan-alasan sebelumnya, yaitu melafalkan huruf lam yang bertemu ta itu sulit. Nah, contohnya yaitu ittasola. Asluhu ittasola. Jadi ada wawu dan ta yang berdekatan, maka wawu ini harus diganti dengan huruf ta. Nah, sama seperti tadi, kalau ada dua huruf yang sama dan yang pertama mati dan pertama hidup, maka yang mati ini harus dimasukkan pada huruf ta yang hidup dan akhirnya menjadi tanda tasydid. Itu ittasola. Yang terakhir yaitu qawaid 19. Idza kana tafa'ala ta'u aw sa'a aw dala aw zala aw zaya aw sina aw shina aw sada dada aw ta'a aw dha'a yajuzu qalbu ta'uhuma bima yuqarribuhu fil makhraj ma'da ja'ala awwal lil mutaqarribin mislu sani lil mujarisah ma'a ikhtilafi hamzatul wasli liwakkinal ibtida bisakin nahwu ittarosa wa ittaqala wa iddaros wa iddasaro wa idzakaro wa izjaro wa isma'a wa ishqaqa wa isdaqa wa idhara'a wa idhahara wa idhahara asluha tatarasa wa tasaqala wa tadarasa wa tadakara wa tazajara wa tasama'a wa tasyaqqaqa wa tasaddaqa tadarru'a wa tadhahara wa tatahara. Jadi banyak sekali contoh ketika ada kalimat yang mengikuti wazan tafa'ala atau tafa'ala dan fiilnya itu berupa ta, sa, dal, za, sin, shin, sodat, modat, to, lo, maka huruf ta harus diganti dengan huruf yang dekat dalam masuk. Contohnya tata rosa. Nah, ini ada ta dan ta dan ta dan huruf dari salah satu huruf ini yaitu ta tadi maka tidak boleh, maka harus diganti dengan
alif salah satunya dengan hamzah. Maka tak yang pertama harus diganti dengan ham, maka ini apa namanya? Ada alif di sini harus dipindah harus diganti di depan sini. Jadi it terus. Nah, mungkin sekian tentang penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dalam penjelasan saya, ataupun dalam segi materi. Eh, saya akan apa namanya memperbaikinya lain kali. Terima kasih telah memilih video saya untuk kalian memahami sebuah materi ini. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.